pembahasan firman Tuhan kita di sepanjang satu minggu yang sudah lewat, bahkan yang sementara berjalan ini, berjudul Panggilan Keselamatan. Malam hari ini ada satu topik menarik, yaitu panggilan keselamatan untuk mengelola akan milik Tuhan. Pokok pembahasan firman Tuhan, tema besar panggilan keselamatan ini diberikan kepada semua makhluk ciptaan Tuhan, terutama manusia, oleh karena manusia adalah ciptaan Tuhan yang termulia. Panggilan keselamatan yang kita sudah pelajari pada malam yang pertama, bahwa oleh karena kasih karunia Allah yang luar biasa, Dia membukakan atau mengungkapkan suatu era kekristenan yang baru, sejak kenaikan Kristus di sorga, bahkan sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Ada satu undangan yang kita dengar pada malam pertama dari pahlawan di kitab Wahyu. Tidak bukan dan tidak lain, Dialah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Ada satu panggilan yang tetap dikumandangkan dari zaman ke zaman kekristenan ini, agar manusia dapat berbalik kepada Tuhan. Pada malam yang kedua kita pelajari, atau kemarin malam, bahwa ada satu panggilan untuk mempersiapkan diri kita bagi kedatangan Yesus yang sudah tidak lama lagi. Oleh karena tanda-tanda zaman sudah menunjukkan bahwa kita sudah ada di penghujung zaman ini. Dan tidak lama lagi, sesuai dengan tanda-tanda yang kemarin kita sudah pelajari, maka Yesus akan muncul di awan-awan. Itulah sebabnya panggilan kemarin malam adalah untuk mempersiapkan diri saudara dan saya untuk menantikan kedatangannya yang sudah tidak lama lagi. Pada malam hari ini kita akan mendengar satu pembahasan atau mendengar satu panggilan, yaitu panggilan keselamatan. Ya, panggilan keselamatan di dalam 2 Petrus pasalnya yang ke-3 ayatnya yang ke-9, di sana berbunyi, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Inilah maksud Tuhan. Dia tidak lalai untuk menepati janjinya, tapi maksud Tuhan adalah supaya semua orang bisa diselamatkan. Agar di antara saudara dan saya, kita semua, tidak ada yang binasa. Inilah keinginan Tuhan agar kita dapat diselamatkan. Itulah sebabnya Dia memberikan panggilan. Panggilan ini kepada semua orang untuk menunjukkan betapa besar kasih-Nya kepada kita manusia. Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah sebabnya panggilan keselamatan ini terus dikumandangkan di dalam sejarah kekristenan, bahkan sampai di akhir zaman ini. Panggilan untuk diselamatkan ini tetap dikumandangkan, baik melalui virtual, baik melalui KKR, pendalaman Alkitab, dan lain sebagainya. Panggilan keselamatan ini dikumandangkan. Pada malam hari ini, kita mempelajari bagaimana kita mengelola akan milik Tuhan. Panggilan keselamatan melalui mengelola akan milik Tuhan. Dan mengapa panggilan ini penting? Oleh karena panggilan ini juga menyangkut kebahagiaan kita, keselamatan kita, baik di dunia ini, bahkan nanti dunia baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Mengelola milik Allah ada hubungannya dengan pengalaman kehidupan keselamatan di akhir zaman ini. Ini yang akan kita bahas pada malam hari ini, dan tentunya kita akan mempelajari fakta-fakta kebenaran melalui Alkitab itu sendiri. Karena kita yakin dan percaya Alkitab adalah satu-satunya dasar, Alkitab adalah satu-satunya pedoman kita di akhir zaman ini, agar kita tidak tersesat. Sebelum lanjut, mari kita lihat satu kata di dalam bahasa Indonesia yang sering kita gunakan di dalam
mengelola akan milik Tuhan. Kata ini adalah kata penatal layanan. Kalau saudara buka di dalam kamus wiktionary.org dalam bahasa Indonesia, maka saudara akan temukan definisi yang sederhana daripada penatal layanan ini. Dikatakan di sana, segala penatal layanan adalah segala kebijakan dan tindakan seseorang dalam mengelola kepercayaan yang diberikan oleh si pemberi kewenangan. Ya. Jadi sesuai dengan definisi ini, penata layanan itu adalah tindakan untuk mengelola milik orang lain. Kalau kita asosiasikan dengan pengertian mengelola milik Tuhan atau hal rohani, maka penata layanan adalah suatu kepercayaan atau kewenangan yang diberikan oleh Tuhan untuk mengelola miliknya. Tuhan sang pemberi wewenang kepada manusia untuk mengelola akan harta miliknya. Dan mengelola akan suatu kepercayaan dari Tuhan ini bisa dalam bentuk apa saja. Nanti kita akan lihat. Kita akan melihat beberapa fakta di dalam Alkitab untuk lebih memahami konsep penata layanan ini. Bagaimanakah seseorang dikatakan menjadi penata layanan yang baik dan setia? Dalam hal ini mengelola akan milik Tuhan. Mari kita lihat fakta yang pertama. Yakobus 1 ayatnya yang ke-18. Atas kehendaknya sendiri telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Luar biasa saudara. Ini fakta pertama yang saya ingin bagikan kepada saudara dan saya. Saudara-saudara permisal sekalian. Bahwa kita ada, eksistensi keberadaan kita sebagai manusia adalah kehendak Allah. Kita tidak ada oleh karena kehendak diri kita sendiri. Kita ada oleh karena kehendak daripada Allah. Saudara dan saya ada hari ini, menikmati hidup hari ini, itu semua adalah kehendak Allah. Dan tidak ada satupun dari kita yang ada oleh dirinya sendiri. Hanya Allah, satu-satunya oknum yang ada oleh karena dirinya sendiri. Lebih lanjut juga, kita dikatakan sebagai anak sulung dari ciptaannya yang lain. Luar biasa. Itu orang ini kenal sekali apa itu istilahnya anak sulung. Di dunia timur, kalau bicara anak sulung itu luar biasa. Anak yang tertua itu punya predikat yang luar biasa. Artinya adalah mereka atau anak sulung ini adalah pewaris dari segala yang diciptakannya. Predikat ini melekat kepada manusia ketika Allah memberikan wewenang sebagai anak sulung untuk mengatur bumi dan segala sumber-sumber yang ada di dalamnya. Dan predikat ini diberikan Tuhan ketika Allah menciptakan manusia atau nenek moyang kita yang pertama. Mari kita lihat ayatnya. Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-26. Ini fakta selanjutnya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ini fakta yang perlu kita pelajari, kita pahami untuk mengerti konsep penata layanan Alkitabiah. Yaitu bahwa kita dijadikan menurut gambar Allah. Tadi Allah punya kehendak untuk menjadikan kita, dan kita dijadikan serupa dengan gambar Allah. Apa artinya serupa dengan gambar Allah? Artinya adalah bukan saja dari segi bentuk, namun secara rohani kita juga mewarisi akan sifat-sifat kealahan. Salah satu yang kita warisi adalah sifat Allah yang penuh kasih. Saudara dan saya diciptakan menurut gambar Allah. Artinya kita mewarisi akan sifat-sifat rohani daripada Allah. Kemudian fakta yang ketiga, bahwa kita juga diberikan tanggung jawab untuk mengelola ciptaan Tuhan dan segala hasil-hasilnya. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15.
Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Inilah tanggung jawab pemeliharaan, mengelola akan bumi ini diserahkan kepada manusia. Dan satu kata yang menghubungkan akan aktivitas ini adalah penata layanan. Kita adalah sang penata layanan. Kita menata milik Tuhan. Oleh karena tanggung jawab untuk menata atau mengelola bumi ini diserahkan kepada kita manusia. Kemudian fakta berikutnya, Mazmur pasalnya yang ke-24 ayatnya yang pertama. Tuhanlah Allah, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Ini fakta berikutnya untuk memahami konsep penata layanan Alkitabiah. Tuhan itulah pemilik bumi ini dan segala yang diam atau yang ada di dalamnya. Hak milik dunia ini adalah hak paten milik Tuhan dan bukan milik kita. Ya, kalau begitu mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan sertifikat-sertifikat tanah atas nama pribadi, atas nama saya? Kita hanya diberikan tanggung jawab untuk mengelola akan tanah yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Itulah sebabnya kehidupan kita tidak dapat dipisahkan oleh Sang Khalik Pencipta. Ya. Kita ini hanya pengelola dan bukan pemilik yang sah dari bumi ini. Kemudian fakta-fakta selanjutnya, fakta-fakta Alkitabiah yang penting ya untuk memahami konsep penata layanan ini. Yang pertama tadi, bahwa kita ada oleh karena kehendak Allah. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita diberikan tanggung jawab untuk mengelola bumi dan hasil-hasilnya. Dan yang terakhir adalah bahwa Tuhan itu pemilik sah dari bumi ini. Fakta-fakta yang mendasar inilah penting bagi kita untuk mengerti bagaimana menjadi penata layanan yang baik dan setia. Tuhan pencipta kita bukan hanya memberikan akan fakta-fakta ini. Bukan saja hanya mau memberikan kita bumi, mewariskan, tapi dia kasih tahu sama kita bagaimana cara untuk kita mengelola akan bumi kita ini dan segala yang ada di dalamnya. Mari kita lihat Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini prinsip Alkitabiah tentang bagaimana cara untuk mengelola akan milik Tuhan. Fakta yang pertama dari ayat ini adalah Allah lah yang memberkati manusia. Ini hal atau prinsip pertama bagaimana kita melihat akan segala berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Allah yang memberkati manusia dengan segala berkat yang kita butuhkan. Hari pertama dia ciptakan, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Bayangkan saja kalau Allah menciptakan manusia pada hari yang pertama. Ya. Bayangkan saja kalau Allah menciptakan manusia pada hari yang ketiga. Tapi Allah sungguh amat baik. Dia ciptakan manusia setelah dia menciptakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Baru kemudian dia ciptakan kita. Itu adalah berkat daripada Tuhan. Kemudian fakta yang berikutnya adalah setelah Allah memberkati kita, maka Allah memberikan anak cucu. Ya. Ini pun anak cucu kita ini adalah bukan milik kita. Ada yang bilang, wah tidak, saya yang lahirkan dia. Ya, saya yang lahirkan dia. Tapi fakta Alkitab mengatakan bahwa anak-anak kita sekalipun itu adalah milik Tuhan. Itulah sebabnya bagaimana kita harus menjaga akan milik Tuhan ini. Anak-anak kita ini, menjaga mereka dengan baik, memastikan kebutuhan mereka dipenuhi. Itulah sebabnya kita harus menjaga anak-anak kita dengan baik. Sebagai orang tua, tentunya ini merupakan tanggung jawab yang Allah berikan bagi kita. Kemudian, setelah beranak cucu, bertambah banyak. Ini kalau konsep bertambah banyak ini, kalau dengan anak cucu,
seseorang ketika beranak cucu itu terbatas. Tapi yang cocok dengan bertambah banyak ini dalam konsep penata layanan adalah harta, saudara. Oleh karena harta, ketika dia bertambah banyak tidak ada batasnya. Itu pun adalah milik Tuhan. Ya. Kemudian perintah Allah selanjutnya adalah penuhi bumi. Penuhi bumi atau tanah ini. Karena tanah ini juga itu adalah milik Tuhan. Dan itu bukan milik kita. Itu milik daripada generasi demi generasi. Itulah sebabnya, saudara, jangan kita menjual tanah. Karena tanah kita itu bukan milik kita. Memang benar sertifikat itu atas nama Leroy Mapalié. Tapi sertifikat tanah itu sebidang yang kita miliki ini adalah Allah berikan bagi kita untuk anak cucu kita. Jangan kita menjual tanah kita oleh karena Allah berikan kepada manusia dan juga anak cucu kita. Kalau kita jual tanah hari ini, kita nikmati dia punya uang hari ini. Besok lusa, generasi yang berikut, mereka mengelola apa lagi? Mereka sudah tidak kelola apa lagi. Sedangkan Allah bilang penuhi bumi. Anak-anak bilang, Bapak kita mau tinggal di mana lagi? So tidak ada tanah oleh karena Bapak sudah jual tanah habis jadi. Kita tinggal di mana? Terpaksa kita kontrak saja. Kalau kebiasaan untuk menjual tanah, tanah-tanah yang kecil kita jual, ya tidak mustahil, saudara. Tanah besar juga kita bisa jual, saudara. Orang Israel tidak memiliki budaya untuk jual-jual tanah, saudara. Ya, itulah sebabnya karena tanah itu milik generasi-generasi turun-temurun untuk anak cucu kita. Itulah yang Tuhan berikan bagi kita. Kemudian taklukkanlah itu, menempati, usahakanlah untuk dapat terus menghasilkan dan berkuasa. Ini merupakan kata-kata otoritas, saudaraku. Ya, berkuasa ini sama seperti kita memiliki jabatan, kita memiliki posisi, itu juga adalah milik Tuhan dan bukan milik kita. Kita ini hanyalah alat untuk mengelola akan miliknya. Fakta-fakta ini, pernahkah saudara berpikir bahwa kita hidup? Kita tidak pernah hidup. Pernahkah saudara berpikir bahwa kita ini tidak pernah hidup? Wah, sangat rugi sekali, saudaraku. Ya. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa Allah begitu mencintai kita. Itulah sebabnya dia mau kita menikmati akan kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Dan tahukah saudara bahwa fakta atau prinsip ini adalah prinsip marketing yang diadopsi oleh orang-orang sukses di muka bumi ini. Sebut saja seperti contohnya Kolonel Sanders, ya, dia yang memiliki Kentucky Fried Chicken. Ya, ketika dia dapat ide, Allah memberkati mereka, Allah memberkati dia dapat ide, dia buatlah ini Kentucky Fried Chicken. Ya, oleh karena dia tahu itu adalah berkat Allah, ya, dia kelola ini berkat sesuai dengan petunjuk Tuhan, maka lama kelamaan itu bertambah banyak, dia mulai penuhi ini bumi sampai di Jayapura juga itu ada Kentucky Fried Chicken. Padahal itu dimulaikan ada di mana? Ada di Amerika sana. Itu menggunakan akan prinsip Alkitab. Sebut saja William Colgate, ya. Sebut saja Henry Crowell, pemilik akan Quaker Oats, ya. Mereka ini adalah mengenal dengan baik bagaimana cara mengelola akan milik Tuhan. Mereka tidak kasih 10%, 20%, tidak. Di antara mereka itu rata-rata kasih itu 70%, 50% untuk Tuhan. Luar biasa. Itulah sebabnya mereka diberkati dengan luar biasanya, ya. Dan kalau kita tidak pernah ada di dunia ini, maka sangat rugi, saudara, ya. Saya sekalipun saya tidak mau pikirkan tidak pernah ada di dunia ini, tidak bisa. Ya, oleh karena saya masih ingin mau menikmati berkat-berkat Tuhan. Dengan berkat-berkat ini Tuhan anugerahkan kepada saya, maka inilah saya diajar untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Pada awalnya kebahagiaan inilah yang Allah maksudkan diberikan kepada manusia yang mula-mula. Pada pekan penciptaan, dia menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Kemudian semua ciptaan ini diserahkan kepada kita untuk mengelola sekaligus menikmatinya sesuai dengan rencana Tuhan. Namun saudaraku, ada hal yang buruk terjadi. Bahwa dalam Kejadian pasal 3,
dosa masuk dan merusak ciptaan Allah ini. Dosa telah menghancurkan segalanya. Rencana Allah bagi kebahagiaan manusia dikacaukan oleh si iblis, ular tua, penipu. Dalam kitab Wahyu kita sebut dia naga besar, ya. Naga merah padam, itulah iblis atau penipu si ular tua. Manusia yang tadinya mewarisi akan sifat-sifat Allah, lama kelamaan ya telah meninggalkan akan sifat-sifat ilahi ini dan lebih mencintai akan dirinya sendiri. Akibatnya, maka manusia itu harus hidup terpisah dengan Allah. Namun demikian, saudaraku yang kekasih, dalam narasi-narasi Alkitab yang kita pelajari bersama-sama, kita ikuti bersama-sama, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan manusia, walaupun manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-9, Allah yang memiliki inisiatif untuk mencari manusia. Dia bertanya, Adam, Adam, di manakah engkau? Ini fakta, bukan Allah tidak mengetahui keberadaan Adam. Tapi Allah butuh respons dari manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Respons manusia untuk merespons akan panggilan yang Allah sudah berikan bagi manusia. Keselamatan yang Allah ingin tawarkan kepada manusia. Itulah sebabnya di sepanjang sejarah perjanjian lama, bahkan sepanjang perjanjian baru, panggilan keselamatan ini tetap dikumandangkan. Bahkan sampai sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Dalam Wahyu pasalnya yang kedua dan waktu yang ketiga, ada 7 jemaat. Setiap kali pekabaran itu diberikan kepada di zaman kekristenan, ada selalu diakhiri dengan barang siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Mendengar apa, saudara? Panggilan keselamatan yang ditawarkan kepada manusia. Itulah sebabnya dia tidak tinggalkan manusia jatuh ke dalam dosa. Dia mengirimkan akan Yesus Kristus. Inilah pengharapan baru bahwa kemuliaan sebelum dosa itu dapat dipulihkan. Dunia ini akan diperbaharui bila mana Yesus datang, saudaraku. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji syukur bahwa karena Kristus memberikan jaminan bahwa manusia yang berdosa, kita dapat dipulihkan. Apapun dosa kita, terjerembab di dalam lumpur dosa yang paling dalam sekalipun, kita dapat menjadi baru kembali. Dan itu hanya dapat terjadi apabila kita ada di dalam Kristus. Kita dapat menjadi baru kembali kendati kita sudah ada di dalam lumpur dosa. Dan Rasul Paulus sangat memahami akan konsep ini. Dia mengatakan di dalam Galatia pasal yang kedua ayatnya yang ke-20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging yang dapat binasa ini, daging yang dapat sakit ini, adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus mengenal dengan baik apa artinya bila mana Kristus hidup di dalam kita. Dia memberi hidupnya. Inilah sifat Allah yang paling mulia. Memberi dan terus memberi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, inilah karunia terbesar yang Allah pernah berikan untuk keselamatan manusia. Memberikan anaknya yang tunggal, mati di kayu salib, hanya untuk menebus saudara dan saya. Agar kita dapat memiliki satu pengharapan, ada kehidupan baru yang kita bisa nikmati di dalam Kristus Yesus. Itulah sebabnya, saudaraku, kehidupan kita tidak dapat dipisahkan dari Kristus. Ketika kita hidup terpisah dengan Kristus, ini akan menyebabkan kegagalan untuk menerima hidup yang kekal sebagaimana yang ia sudah janjikan. Dalam Yohanes 15 ayat yang ke-5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak.
Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudaraku, ini juga menggunakan konsep penata layanan yang lama sejak dari penciptaan. Berbuah dan bertambah banyak. Ya. Kadang-kala kalau ada buah mangga di rumah tidak berbuah, mungkin saja kita potong. Matua tidak berbuah, mungkin saja kita potong. Ya. Karena tidak berbuah. Tapi jaminan ya dalam hal-hal rohani ini, kita dapat berbuah banyak oleh karena kita ada di dalam Kristus, kita menjadi ciptaan baru, bukan saja menjadi baru, tapi kita dimampukan untuk dapat kembali berbuah, bertambah banyak. Baik di dalam buah-buah rohani yang kita sudah pelajari bersama-sama. Ya, Yohanes pasal 15 ayat yang kelima ini, dia berkatakan, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi, apa-apa di dalam tanda kutip, apa saja yang kita miliki di tangan kita saat ini, hari ini, kita dapat oleh karena kemurahan Kristus. Baik harta kita, jabatan kita, keahlian kita, kepintaran kita, semua yang kita punya, kita dapat hanya karena kemurahan Kristus. Kecuali ada di antara kita yang mau menyangkal akan fakta ini dengan mengatakan, oh ini saya dapat oleh karena saya punya kekuatan sendiri, ini saya dapat jabatan karena saya punya kepintaran, oh saya sampai di level ini oleh karena saya punya kepintaran dan kehebatan. Saudaraku, jangan jauhkanlah kiranya daripada kita kebanggaan untuk apa-apa yang kita miliki saat ini. Itu bukan kita dapat oleh karena kekuatan kita sendiri. Itu kita dapat oleh karena Kristus. Kristuslah yang memberikan itu kepada kita. Allah lah yang telah memberkati kita melalui Kristus sehingga kita mempunyai apa yang kita miliki saat ini. Alasannya sangat sederhana, saudara. 1 Korintus pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Puji Tuhan, ini kabar baik saudaraku. Ya, kita sudah dibeli dan harganya lunas dibayar, bukan kredit, bukan dicicil. Bukan dibayar dengan harta duniawi, bukan dibayar dengan emas dan perak, tapi dibayar dengan darah Kristus yang kudus. Dia bayar dengan nyawanya sendiri, mati di kayu salib hanya untuk menebus saudara dan saya. Saudara dan saya kemudian bukanlah hamba manusia. Ya, kita bukanlah hamba manusia. Mari kita baca ayat sebelumnya. 1 Korintus 7 ayatnya yang ke-22. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Para pelayan hamba-hamba Tuhan yang bekerja di kebun anggur Tuhan, kita ini adalah milik Tuhan. Kita bukan milik kita sendiri. Itu artinya kita tidak bisa hidup oleh kehendak kita sendiri. Oleh karena kita ini adalah milik Tuhan. Kita diatur oleh Tuhan. Dan dikatakan bahwa kita ini adalah orang bebas, bukan berarti kita bebas melakukan apa saja sesuka hati kita. Tapi pengertian bebas di sini artinya adalah kita berdiri hanya untuk membela kepentingan Allah. Kita tidak memihak kepada si A, kita tidak memihak kepada si B, kita tidak memihak kepada pemimpin A, pemimpin B, tapi yang kita bela adalah kepentingan Tuhan. Salah itu salah, benar itu benar. Dan bukan untuk melayani kepentingan manusia yang angan-angan hatinya tidak disucikan. Bila mana itu dilakukan, itu hanya akan merusak akan tubuh Kristus. Menghancurkan akan pekerjaan Kristus. Hidup kita ini adalah milik Kristus. Jadi, jika hidup kita ini adalah milik Kristus, maka Kristus akan memelihara kita. Kristus akan menjaga kita dengan baik. Walaupun kita sudah ada di dalam lumpur dosa, Kristus akan mencari kita, Kristus akan mengangkat kita. Itulah sebabnya panggilan demi panggilan diberikan kepada saudara dan saya setiap zaman masa ini. Tentunya dengan cara Kristus dan bukan dengan cara manusia. Allah berjanji, Daud mengatakan akan menjaga kita bagaikan biji matanya sendiri. Kalaupun kita diizinkan Tuhan untuk menerima akan kesakitan,
tubuh kita menjadi lemah. Ingat saudara, tubuh ini adalah tubuh milik Tuhan. Sekalipun dia mati, sekalipun ini adalah milik Tuhan. Tapi ingat, Tuhan tidak akan begitu saja membiarkan miliknya ini tetap di dalam kesakitan. Tuhan akan memberikan penawar bagi kita. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Dia akan menyediakan segala kebutuhan kita. Semakin kita khawatir, maka kita sejengkal demi sejengkal sementara menjauh dari perbendaharaan surga. Tempat di mana Allah menyimpan segala harta surga. Apa yang saudara dan saya harus khawatirkan? Yesus katakan di dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Fokusnya bukan kepada semuanya itu. Semuanya itu hanyalah tambahan. Segala sesuatu yang melekat pada kita, semuanya itu hanyalah tambahan. Tapi fokus utamanya adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka Allah lah yang nanti akan memberkati kita dengan semua yang mengikuti kita. Itulah sebabnya saudara dan saya disebut sebagai hamba Kristus. Kita ini adalah budak Kristus. Hanya menurut kehendak daripada Kristus. Dalam 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Inilah yang diinginkan oleh Tuhan, saudaraku. Bahwa Allah menginginkan kita untuk memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Karena kita ini bukanlah milik kita sendiri. Ya, kita telah dibayar, kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus. Dan berbicara tentang tubuh, ini mencakup semua aspek kehidupan. Ini bukan hanya tubuh, saudara lihat saya begini, tidak. Kalau kita berbicara tentang tubuh manusia, itu berbicara dari ujung kaki sampai ujung rambut, saudaraku. Ya. Dan bukan hanya itu. Segala sesuatu yang melekat dengan tubuh kita, dengan pribadi kita. Itu yang disebut dengan tubuh kita. Kepala kita, tempat di mana otak kita berada. Sudahkah kita memiliki akan otak kepala yang dapat memuliakan Tuhan? Kita memiliki mata, sudahkah kita memiliki akan mata yang memuliakan Tuhan? Atau mata kita yang kita gunakan bukan untuk kemuliaan Tuhan? Telinga kita, apakah kita mendengar hal-hal yang memuliakan Tuhan? Bibir kita, mulut kita ini, sudahkah kita memuliakan Tuhan dengan bibir kita, mulut kita ini? Atau mulut kita ini kita gunakan untuk banyak bicara orang lain? Luar biasa saudara. Kita gunakan, kita punya mulut ini untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Kita menggunakan kita punya tangan ini untuk mengerjakan pekerjaan kita untuk kemuliaan Tuhan. Kita serahkan kita punya hati kita untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karena hati inilah area di mana setan sangat menginginkannya, saudara. Ya, setan sangat menginginkannya. Begitu juga dengan kaki kita. Apakah kita memuliakan Tuhan dengan setiap langkah kaki kita di dalam kehidupan ini? Ataukah langkah kaki kita pergi ke tempat-tempat yang tidak dibenarkan oleh Tuhan? Karena semuanya itu melekat pada tubuh kita. Baik waktu, baik talenta, baik tenaga, baik jabatan. Dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Namun bukan itu saja. Raja Salomo, raja yang memiliki hikmat. Dia katakan di dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara, sekali lagi, ini adalah prinsip penata layanan sejak dari buku Kejadian. Kehidupan yang penuh melimpah-limpah. Saudara. Oleh karena memuliakan Tuhan dengan harta, dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Memuliakan Tuhan dengan segala yang kita miliki, baik harta kita, uang kita. Ya, apakah kita sudah memuliakan Tuhan dengan harta kita, dengan uang kita? Ya, Maleakhi pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-10. Bawalah segala persembahan dan persepuluhan itu ke rumah perbendaharanku, agar ada persediaan makan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu pintu-pintu langit.
dan mencurahkan berkat. Allah katakan uji saudara, ya. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ini ajaran Kristus, saudara. Apakah dengan harta kita sudah memuliakan akan Tuhan? Di mana kita taruh harta kita berada saat ini? Apakah kita taruh di bank, ataukah kita investasikan di hal-hal dunia yang bersifat sementara, ataukah kita menginvestasikan akan harta kita yang ada di surga? Oleh karena ketika kita menginvestasikan harta kita di surga, itu tandanya bahwa hati kita sudah ada di surga. Kalau kita menginvestasikan akan harta kita di dunia ini, berarti saudara, hati kita juga ini akan tinggal di dunia. Dan hati kita akan tinggal dengan harta kita. Tuhan datang akan binasakan semua dan lenyap dan segala isinya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Kalau hanya mau menjaga umat Tuhan berada di dalam gereja, itu gampang sekali dilakukan. Ya. Menjaga saudara punya nama tercatat dalam buku keanggotaan gereja, sangat gampang sekali dilakukan. Tapi untuk mau menjaga hati saudara tetap berada di sorga, itu hal yang sulit. Karena butuh keputusan pribadi saudara. Hanya hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan saja. Sehingga kita mampu untuk memberikan akan hati kita, menginvestasikan akan harta kita di perbendaharaan surga. Satu hal lagi. Di dalam Wahyu pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-7. Kenapa kita memuliakan Allah? Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia karena telah tiba saat penghakimannya. Oh, ternyata panggilan keselamatan ini ya diberikan kepada kita untuk memuliakan Allah baik dengan kita punya tubuh, baik dengan kita punya harta karena penghakimannya sudah tiba. Hari penghakiman itu sudah tiba. Ada hubungannya dengan tindakan penyembahan, ada hubungannya dengan penghakiman terakhir. Kalau kita memuliakan tubuh, memuliakan Tuhan dengan tubuh, memuliakan Tuhan dengan harta dan segala milik kita, ada hubungannya dengan penghakiman terakhir. Langit dan bumi, laut dan segala mata air, ini mengingatkan kita kepada predikat Allah yang mempunyai segala sesuatu. Ya, yang punya segala sesuatu. Disinilah hal yang menarik yang saya ingin titipkan sebelum kita berpisah pada malam hari ini. Menarik perhatian saya tentang isu penatalayanan oleh karena budaya mengelola akan milik Tuhan ini erat kaitannya dengan gaya hidup yang harus dimiliki oleh umat-umat Tuhan di akhir zaman ini. Karena gagal untuk menghidupkan satu pola hidup penatalayanan yang setia, maka umat-umat Tuhan tanpa kita sadari, kita sementara berlari-lari menuju kepada jurang kebinasaan. Sebagai penutup, saya akan memberikan kesimpulan dari Matius pasalnya yang ke-24 dan Matius pasalnya yang ke-25. Ini adalah nubuatan tentang pengajaran Yesus tentang akhir zaman. Nubuatan dan pengajaran Yesus tentang akhir zaman. Menarik untuk dipelajari oleh karena tanda-tanda yang Yesus nubuatkan dalam Matius pasal 24 dan 25 saat ini sudah terjadi. Saya tidak perlu uraikan itu. Tapi saudara pulang dan saudara baca, saudara lihat bahwa segala sesuatu yang dinubuatkan Kristus tentang tanda-tanda kedatangannya semua sudah terjadi. Tidak ada generasi yang paling diuntungkan selain generasi kita pada saat ini. Kenapa saudaraku? Karena generasi-generasi sebelumnya belum melihat tanda-tanda ini terjadi. Hanya generasi kita. Artinya adalah bahwa Yesus sudah tidak lama lagi akan datang. Tidak ada waktu lain yang lebih penting saat ini selain waktu untuk mempersiapkan diri kita. Segala hal yang Tuhan izinkan untuk kita nikmati di dunia ini akan segera berakhir. Tanda-tanda sudah menunjukkan tepat di mata kita bahwa Yesus sudah tidak lama lagi akan datang kembali. Ada 3 cerita dalam 2 pasal ini yang ada kaitannya dengan prinsip penatalayanan yang harus dipraktikkan oleh umat-umat Tuhan di akhir zaman ini. Yang pertama, cerita tentang hamba yang setia dan bijaksana. Ini perumpamaan tentang hamba yang jahat dan hamba yang setia. Tapi saya tidak membahas tentang hamba yang jahat. Karena saudara tahu pasti,
ujung daripada hamba yang jahat itu berakhir kepada kebinasaan. Yang saya mau bahas adalah hamba yang setia. Ya. Dalam perumpamaan ini, ada tanggung jawab yang diberikan kepada si pelayan. Dalam hal ini Tuhan memberikan tanggung jawab itu kepada kita, para pelayan. Kemudian memberi makan. Tanggung jawab daripada pelayan ini haruslah memberi makan. Ya. Ini tanggung jawab yang diberikan. Kemudian ketika tuannya ini datang, kemudian dikatakan berbahagialah hamba yang melakukan tugas ini pada saat tuannya datang. Luar biasa, saudara. Perhatikan, ikuti akan cerita ini baik-baik. Kemudian apabila hamba ini didapati ketika tuannya datang melakukan tugas pekerjaannya, maka sudah barang tentu dia akan dipromosikan. Oleh karena kesetiaannya melakukan akan tugas. Saudaraku yang kekasih, inilah hamba yang setia dan hamba yang bijaksana. Kalau Daniel menyebutkan di dalam Daniel pasalnya yang ke-12 ayat yang ketiga, orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala dan menuntun orang banyak kepada kehidupan yang kekal.